Salam jumpa untuk anak-anak kami semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita harus belajar dari rumah, namun semangat kita untuk belajar tetap tidak terpadamkan. Baik, adapun judul pembelajaran kita pada hari ini adalah Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali pembelajaran kita dengan doa. Mari kita awali pembelajaran kita ini dengan bersatu di dalam doa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami hanturkan kepadamu, karena Engkau berkenan melindungi kami sepanjang hari. Terangilah akal budi kami sehingga kami lebih mengenal Putramu Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji-Mu untuk menyelamatkan kami demi kemurahan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata janji. Janji Allah. Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari apa sih artinya janji? Apa sih artinya janji Allah? Dan apakah arti Yesus sebagai pemenuhan janji Allah? Kali ini, Ibu akan memandu anak-anak sekalian untuk belajar memahami janji Allah dan Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Gimana? Tertarikkah kamu? Sungguh besar manfaat kita mempelajari Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Ini untuk mengetahui kasih setia Allah kepada kita umatnya. Ia tidak pernah ingkar janji. Ia mengutus anaknya yang tunggal. Dengan ketaatan, Yesus sampai rela mati di kayu salib. Dampaknya apa? Dampaknya adalah Dia membawa kita kembali berdamai dengan Bapa. Untuk memahami makna dan arti janji, coba buka buku halaman 3. Di situ ada sebuah artikel ataupun cerita yang berjudul Hilangnya Sebuah Janji. Jadi waktunya sekarang kamu pausekan video ini dan kamu baca terlebih dahulu cerita yang ada di buku kita. Setelah kamu membaca cerita tersebut, sekarang apakah arti janji itu? Kemudian yang kedua, apakah janji itu dilaksanakannya dengan setia? Kemudian yang ketiga, bagaimana hasilnya kalau janji itu tidak ditepati? Yang keempat, bagaimana perasaan seseorang jika janji itu tidak ditepati? Di sini Ibu akan memberikan sedikit pemaparan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan di atas tadi. Jadi ada yang mengatakan bahwa janji adalah utang. Apa maksud dari pernyataan ini? Maksudnya adalah janji harus ditepati karena itu adalah hutang. Loh, kenapa kalau tidak ditepati, Bu? Kalau kita tidak menepati janji, maka orang akan menganggap kita sebagai seorang pembual atau pembohong. Memenuhi janji artinya setia pada janji yang sudah dibuat itu. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus seoptimal mungkin memenuhi janji yang dibuat, baik oleh orang yang membuat janji ataupun oleh orang yang diberikan janji tersebut. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah juga pernah berjanji kepada umat manusia. Apa yang dijanjikan oleh Allah, Bu? Ya, Allah menjanjikan keselamatan kepada manusia, mulai dari perjanjian lama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah menjanjikan penebusan sampai Dia mengutus para nabi untuk mendamaikan hubungan Allah dengan manusia. Nah, jadi Yesus itu sebagai pemenuhan janji Allah pada zaman sekarang ini.
Yesus itu adalah anak Allah yang diutus Allah untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk mendamaikan manusia dengan Allah sendiri. Sekarang coba kamu renungkan dan bacalah Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Nah, selagi kamu baca, kamu pausekan dulu atau kamu lihat di Alkitab. Jadi yang Ibu paparkan di sini hanya teksnya. Untuk lebih jelasnya bisa kamu baca di Alkitab Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Nah, kemudian setelah kamu baca kitab Kejadian tadi, sekarang buka lagi Alkitabmu, Yesaya 7 ayat 10 sampai 14. Kemudian baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Nah, setiap kamu membaca bacaan ini atau perikop ini, kamu pausekan terlebih dahulu, baru setelah selesai kamu baca, kembali lagi di playkan. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami ketiga perikop bacaan ini tadi, mari kita mengerjakan latihan umpan balik. Jadi di sini ada 5 buah pertanyaan. Yang pertama, apa isi dari masing-masing perikop tersebut? Yang kedua, siapakah yang dimaksud oleh penulis Yesaya 7 ayat 10 sampai 14 dan Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 sebagai pemenuhan janji Allah? Yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Siapakah yang dimaksud Ia dalam kalimat tersebut? Yang keempat, perikop mana yang paling berkesan bagimu? Mengapa? Yang kelima, bagaimana sikapmu terhadap janji Allah itu? Baiklah anak-anak, tugas ini kita kumpulkan hari ini. Ibu tunggu 1 jam pelajaran. Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita semakin memahami bahwa sungguh besar kasih setia Allah kepada umatnya. Ia tidak pernah ingkar janji dengan mengutus anaknya yang tunggal, sang penyelamat. Mulailah babak baru sejarah umat manusia. Dengan ketaatannya sampai wafat di kayu salib, Yesus membawa kita kembali bersatu dengan Bapanya yang adalah Bapa kita juga. Untuk lebih memahami pendalaman kita pada hari ini, marilah kita membuat refleksi yang bertema berdasarkan situasi hidupku pada saat ini. Saya berjanji kepada Tuhan untuk menjalankan ... Tugas refleksi ini kita bacakan nanti pada saat doa penutup. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Baiklah anakku, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tak ingin kami menderita. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Berdasarkan situasi hidup kami masing-masing, kami hendak berjanji kepadamu. Bagi anak-anak kami, silahkan sampaikan janji-Mu kepada Tuhan. Ya Bapa, ajarilah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu
dengan penggantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Stay at home. Jadi di akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan kunci jawaban dari soal-soal latihan yang sudah kita kerjakan. Terima kasih.